Human relation merupakan studi tentang hubungan antar manusia dan membantu bagaimana cara interaksi yang efektif. Dengan mempelajari human relation, maka kita akan mempelajari keterampilan yang membantu mencapai tujuan pribadi dan profesional, serta dapat berkontribusi pada organisasi. Human relation dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan keterampilan kognitif, keterampilan hubungan, serta keterampilan pribadi. Adapun manfaat dari mempelajari human relation, yang pertama adalah menjadi individu yang kuat dan tidak sombong, sederhana, tidak malu-malu, serta tidak terlalu menonjolkan diri, mempertimbangkan orang lain tanpa melupakan diri sendiri, serta kebutuhan organisasi, menunjukkan minat kepada orang lain, dan membicarakan hal yang diminati tanpa mengorek kehidupan pribadinya. Lalu ada percaya diri tapi mau berubah dan belajar dari kesalahan. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam sebuah perusahaan, human relation merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan, dan bawahan dengan bawahan. Komunikasi dijadikan kunci yang dapat membangun tim yang kuat dan mendorong kinerja yang lebih baik. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam human relation. Di antaranya adalah membantu membangun tim dan menghindari kesalahpahaman. Sementara, fungsi komunikasi dalam human relation yaitu untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi, meningkatkan hubungan kerja, serta kerjasama di antara teman kerja, lalu mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Kemudian, pesan yang disampaikan oleh pengirim, pendapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Lalu, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Kemudian dalam komunikasi efektif juga memiliki 5 hukum, yaitu respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Komunikasi juga dibagi beberapa macam, seperti komunikasi formal yang proses komunikasinya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif. Lalu ada komunikasi informal yang fungsinya untuk memelihara hubungan sosial persahabatan kelompok informal. Lalu ada komunikasi verbal yang disampaikan secara lisan atau tulisan, di mana proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah, serta kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal yang memiliki tipe yang pertama kinetik atau melalui gestur, kemudian ada haptik yaitu sentuhan, penampilan fisik, artefak, proksemis, faktor lingkungan, kronemis, prabahasa, dan keheningan. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Gaya komunikasi menurut Tubbs and Moss, yang pertama ada controlling style, the equalitarian style, the structuring style, the dynamic style, the relinquishing style, dan the withdrawal style. Adapun faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang bisa dilihat dari kondisi fisik, peran, konteks histori, kronologi, bahasa, hubungan, serta kendala. Dengan mengetahui adanya karakter, seseorang dapat memperkirakan reaksi-reaksi dirinya terhadap berbagai fenomena yang muncul dalam diri ataupun hubungannya dengan orang lain dalam berbagai keadaan, serta bagaimana mengendalikannya. Karakter juga dibagi beberapa macam, seperti karakter orang terbuka atau extrovert. Orang dengan karakter ini lebih suka mengarahkan energi dan perhatian terhadap dunia luar. Minatnya terhadap situasi sosial pun kuat. Lalu ada karakter orang tertutup atau introvert. Orang introvert memiliki pemahaman baik terhadap dunia dalam diri mereka, fantasi, mimpi, dan persepsi yang bersifat individu. Lalu ada karakter orang intuitif yang lebih mengutamakan hal-hal yang terlihat tidak nyata, mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan dugaan dan firasat. Berikutnya karakter orang perasa yang lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Lalu yang terakhir karakter orang penilai. Karakter yang terkesan menghakimi, tidak sabar, langsung memberikan penilaian terhadap orang lain.
Lanjut, karakter manusia berdasarkan pola laku, itu ada doer, influencer, dan connector. Karakter manusia berdasarkan ekspresi, ada dresser, driver, dan analytical. Lalu karakter manusia berdasarkan gerak, ada socializer, thinker, and director. Lalu terakhir, karakter manusia berdasarkan sistem representasional, itu ada visual, auditory, dan kinesthetic. Pembentukan self-esteem yang pertama itu dengan kekuatan individu, kemudian keberartian individu, kebajikan individu, serta keberhasilan individu. Untuk karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem tinggi, yang pertama, mampu menanggulangi kesengsaraan dan kemalangan hidup, lebih tabah dan ulet, lebih mampu melawan sesuatu kekalahan, kegagalan, dan keputusasaan. Lalu yang kedua ada cenderung berambisi. Ketiga, memiliki kemungkinan untuk lebih kreatif dalam pekerjaan dan sebagai sarana untuk menjadi lebih berhasil, lalu memiliki kemungkinan lebih dalam dan besar untuk membina hubungan interpersonal dan tampak lebih gembira dalam menghadapi realitas. Sebaliknya, karakteristik seseorang yang memiliki self-esteem rendah cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga, lalu tidak berani mencari tantangan-tantangan baru dalam hidupnya. Akibatnya mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah terjangkit depresi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem, yang pertama itu ada faktor jenis kelamin, kedua intelijensi, 3 kondisi fisik, 4 lingkungan keluarga, dan 5 lingkungan sosial. Self-esteem memiliki beberapa aspek yang meliputi performance self-esteem. Yang ini mengacu pada kompetensi umum termasuk kecakapan intelektual, prestasi di sekolah, kapasitas yang berkaitan dengan diri dan keberhasilan individu. Lalu yang kedua ada social self-esteem, mengacu bagaimana seseorang mempercayai persepsi orang lain terhadap dirinya, dalam hal ini mengenai penerimaan lingkungan sosial terhadap diri individu. Lalu yang terakhir ada physical self-esteem, yaitu bagaimana individu memandang tubuh fisiknya. Karakter sangat penting dimiliki oleh manusia. Berikut 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter. Yang pertama ada pendidikan, kedua keluarga, ketiga lingkungan. Proses pembentukan karakter yang pertama ada pengenalan. Seseorang pada masa awal anak-anak dikenalkan pada hal-hal positif yang ada pada keluarga dan lingkungan. Kedua, pemahaman, memberikan pengarahan atau pengertian tentang perbuatan baik yang sudah kita kenalkan. Lalu penerapan, setelah paham tentang perbuatan baik yang diajarkan, kemudian memberikan kesempatan untuk menerapkan perbuatan baik tersebut. Keempat, pengulangan atau pembiasaan, melakukan hal baik secara berulang agar terbiasa melakukan hal baik tersebut. 5, pembudayaan, yaitu adanya peran serta masyarakat untuk mendukung terciptanya pembentukan karakter baik yang telah diterapkan. Lalu internalisasi menjadi karakter. Karakter seseorang akan semakin kuat jika ikut didorong adanya suatu ideologi atau belief. Jika semua sudah tercapai, maka akan ada kesadaran dalam diri seseorang untuk melakukan hal baik tanpa adanya paksaan atau dorongan. Integritas merupakan sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Fungsi integritas yang pertama ada cognitive functions, lalu yang kedua affective functions. Sementara tujuan integritas yaitu merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan untuk kesuksesan. Integritas juga membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Integritas melahirkan kepercayaan, dan integritas dapat melahirkan prestasi. Ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas yaitu selalu menepati janji, tidak asal, tidak pelin-pelan, komitmen, dipegang teguh, dan bertanggung jawab, satu kata, satu perbuatan, jujur dan terbuka, menghargai waktu, menjaga prinsip, dan nilai-nilai yang diyakini. Seperti yang diketahui, moral dijadikan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dibagi menjadi 2, yaitu ada moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejauhantahan dari pancaran ilahi. Kemudian ada moral terafan, yaitu moral yang didapat dari ajaran berbagai filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi moralitas. Yang pertama ada modeling, situasional, lingkungan, dan diri.
Tahap perkembangan kepribadian itu dimulai dari masa bayi, ditandai adanya kecenderungan trust-mistrust. Lalu masa kanak-kanak awal ditandai adanya kecenderungan autonomy, shame, doubt. Lalu masa prasekolah ditandai adanya kecenderungan initiative, cruelty. Lalu di masa sekolah ditandai adanya kecenderungan industry, inferiority. Lalu di masa remaja ditandai adanya kecenderungan identity confusion. Lalu beralih masa dewasa awal ditandai dengan kecenderungan intimacy isolation. Kemudian masa dewasa ditandai dengan kecenderungan generativity stagnation. Lalu di hari tua ditandai dengan kecenderungan ego integrity despair. Nilai pribadi dibagi menjadi nilai-nilai nurani dan nilai-nilai memberi. Etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Unsur-unsur pokok dalam etika yang pertama ada kebebasan, di mana itu ada kebebasan sosial dan eksistensial. Yang kedua ada tanggung jawab, lalu ketiga hati nurani. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan, yang pertama ada autonomy, kedua non-malfeasance, ketiga beneficence, 4 justice, 5 fidelity. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada tahap perkembangan moral, lalu lingkungan organisasi, kemudian tempat kedudukan kendali. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis, yang pertama ada menentukan fakta-fakta, lalu mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi dari sudut pandang mereka. Etika dalam organisasi atau etika manajemen perhatiannya meliputi 3 hal, yaitu hubungan organisasi atau perusahaan dengan karyawan, kemudian hubungan karyawan dengan organisasi, lalu terakhir hubungan organisasi dengan pihak luar. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi etika manajemen, yang pertama ada manajer secara pribadi, kemudian organisasi, lalu lingkungan luar. Manajemen harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dalam mengambil keputusan. Berikut strategi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Yang pertama, strategi menghindari tanggung jawab sosial karena mementingkan ekonomi. Kemudian melaksanakan tanggung jawab sosial sebatas diisyaratkan dalam peraturan atau undang-undang. Melakukan tanggung jawab sosial etika manajemen yang dapat diterima masyarakat. Kemudian melakukan tanggung jawab sosial secara proaktif agar tidak terjadi gejolak atau dampak sosial yang buruk terhadap organisasi. Yang terakhir ada kriteria tanggung jawab sosial permainan. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi, lalu tanggung jawab legal, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab diskresioner. Sikap mewakili kesiapan emosional seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sikap bukanlah sesuatu hal yang dimiliki seseorang ketika lahir, tetapi diperoleh dengan cara mempelajarinya. Kemudian sikap itu dibagi menjadi 3, yaitu ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Adapun ciri-ciri sikap, yaitu sikap tidak dibawa orang sejak lahir, sikap dapat berubah-ubah, kemudian sikap itu dipelajari dan memiliki kestabilan. Sementara fungsi sikap ada fungsi penyesuaian diri, fungsi pertahanan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Kemudian pembentukan dan perubahan sikap diantaranya ada adopsi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan sikap diantaranya ada pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan pengaruh faktor emosional. Lalu bagaimana caranya mengubah sikap diri sendiri? Yang pertama, pilihlah kebahagiaan, lalu raihlah optimisme, dan pikirkan untuk dirimu, serta tetap memiliki pikiran yang terbuka. Ketika kita ingin mengubah sikap orang lain, yang pertama yang kita harus ubah adalah kondisi yang mendahului perilaku tersebut. Baru kemudian ubah konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Ketika muncul pertanyaan bagaimana organisasi atau perusahaan meningkatkan sikap karyawan, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah meningkatkan basic interpersonal skill. Kemudian motivasi diri, keterbukaan untuk berubah, team spirit, kesadaran kesehatan, serta kejujuran. Kemudian cara menerapkan kejujuran pada karyawan yang pertama adalah berikan contoh, kemudian berikan penghargaan, hukum seberat-beratnya pelaku kebohongan. Kemudian jangan memilih-milih dan terapkan keadilan seadil-adilnya.